Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah tentang ideologi besar dunia. Namun sebelum masuk kepada pembahasan tersebut, sebagaimana biasanya kami tetap memohon dukungannya agar tetap mensubscribe, like, share dan komennya, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan-pembahasan dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangannya bermula dari timbulnya ketidakpuasan masyarakat Eropa terhadap sikap gereja sekitar abad pertengahan yang feodalistik. Karena kaum gereja ingin berkuasa secara mutlak dalam segala permasalahan. Ajaran Injil didiktekan semau mereka sementara orang lain tidak berhak menafsirkannya. Paus dianggap mewakili kerajaan Tuhan di bumi ini sehingga segala perintah dan keputusannya harus ditaati. Tidak boleh dikritik karena pendapatnya maksum atau suci dari kesalahan. Paus mempunyai hak penuh untuk mengangkat atau memberhentikan seorang raja dan menghapuskan dosa seseorang. Selain itu, kegiatan ilmu pengetahuan berada di bawah pengawasan mereka. Orang lain tidak bebas mencari ilmu pengetahuan kecuali setelah mendapat persetujuan dari mereka. Demikian pula dalam hal berpikir dan menyatakan pendapat senantiasa ditekan dan dikekang secara ketat, sementara para ahli ilmu pengetahuan seringkali dicap sebagai orang murtad. Ketika pengetahuan di dunia Islam meluas ke benua Eropa, dan setelah mereka mempelajari buku-buku dari dunia Islam, khususnya tulisan Ibnu Rushd atau Averroes, barulah gejolak perubahan dalam pikiran mulai timbul di sana. Setelah jenuh dan letih menghadapi perang di Andalusia dan perang salib, maka kerajaan-kerajaan di Eropa pada abad pertengahan itu tergugah ingin stabil memajukan negara, sementara kaum penguasa yang terdiri dari kaum bangsawan dan gereja ingin pula menikmati kehidupan yang damai dan tentram. Karena waktu itu segala kegiatan terpusat dalam istana, maka terjadilah persaingan hidup bermewah-mewah antara kaum bangsawan dan kaum gereja. Di bawah sistem feodal itu, rakyat berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istana, sehingga tidak mustahil apabila rakyat menjadi korban persaingan hidup mewah tersebut, yang makin lama makin menderita. Pada waktu perang, rakyatlah yang harus maju ke medan laga. Demikian pula semua perlengkapan perang dan makanan disediakan oleh rakyat sendiri, sehingga rakyat dan masyarakat betul-betul menderita lahir dan batin. Dari buku-buku peninggalan cendekiawan Muslim di Andalusia, pengalaman perang salib, serta dari pengalaman mereka terhadap pusat-pusat ilmu seperti di Kairo, Al-Azhar, Damaskus, Qairawan, Baghdad, dan sebagainya, mulai terbuka mata masyarakat Eropa. Dan pada sekitar tahun 1500 lahirlah ajaran Aufklärung di Eropa, yang inti ajarannya adalah hanya dengan akal budi, kebahagiaan, kemakmuran, serta kemajuan bisa dicapai. Aufklärung
berarti menjadi terang. Maksudnya, yang bisa mengubah nasib rakyat hanyalah jika rakyat sendiri yang berusaha menggunakan akalnya. Selama pimpinan negara bergantung kepada para bangsawan dan kaum gereja, maka nasib rakyat tak akan berubah. Apalagi para bangsawan dan kaum gereja itu sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip berpemerintahan. Raja dan para bangsawan pada waktu itu hidup berfoya-foya, tak terkendali, dan kaum gereja menipu rakyat dengan surat ampunan dosa dan semacamnya. Dalam keadaan demikian, ajaran Auklarum cepat tersebar, yang kemudian segera pula dilarang oleh para bangsawan dan kaum gereja. Setelah beberapa lama kemudian, ajaran ini dibukukan orang dalam bentuk ensiklopedia sebanyak 32 jilid, namun kemudian dirampas pemerintah. Sekalipun demikian, dengan tumbuhnya gerakan ini, sedikit demi sedikit telah tumbuh perubahan di kalangan masyarakat, antara lain: yang pertama, lahirnya kaum cerdik pandai dengan karya-karya tulis mereka yang mengetengahkan berbagai pikiran dan teori mengenai segala hal, sehingga tidak mustahil banyak di antara mereka yang ditangkap, diusir, bahkan dibunuh. Sedang buku-buku hasil karya tulis mereka dan penemuan-penemuan mereka dimusnahkan, dibakar. Pada tahun 1543 Masehi, Nikolaus Kopernikus mati merana di pengasingan karena ia menemukan teori heliosentrisme, yaitu bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari, yang bertentangan dengan gereja yang membela paham geosentrisme, bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi sebagaimana tampak langsung dilihat mata telanjang. Giordano Bruno dibunuh pada tahun 1600 Masehi. Galileo Galilei mati merana di penjara tahun 1642 Masehi setelah dipaksa mengingkari teorinya yang sejalan dengan teori Kopernikus. Di bawah pengadilan Imam Inquisitio Gereja Roma, Michael Sherford, penemu peredaran darah, dengan menukil dari Abu Al-Hasan Ali Ibnu An-Nafis, wafat tahun 1288 Masehi, dibakar pada tahun 1553 Masehi di bawah reformator Jean Calvin. Yang kedua, munculnya manufaktur atau pabrik-pabrik kecil di berbagai tempat yang semula pembuatan barang dikerjakan masing-masing orang di rumahnya. Sejak itu mulailah seorang pengusaha mendatangkan orang-orang lain untuk memproduksi dalam satu rumah sehingga hasilnya lebih meningkat dan kemakmuran rakyat bertambah. Ketiga, tumbuhnya liberalisme. Kaum intelektual mempelopori kebebasan berpikir dan kaum manufaktur mempelopori kebebasan berbuat, terutama di bidang ekonomi. Sekalipun gerakan ini dilarang, namun tetap saja menyebar dan meluas di kalangan rakyat, sehingga rakyat semakin kritis sementara kedudukan para bangsawan dan gereja makin terdesak. Kaum intelektual dengan kebebasan berpikirnya dan kaum manufaktur dengan kebebasan berbuat dalam dunia ekonomi menjadikan mereka mampu berkembang lepas dari dominasi gereja di luar urusan ruhani, sehingga terjadi pemisahan. Kekuasaan ruhani di bawah naungan gereja atau paus melalui bimbingan agama, sedangkan kekuasaan sipil mengatur kehidupan negara melalui kecerdasan otak manusia. Ide-ide pemisahan ini disebut sekularisme. Sejak dari peristiwa ini,
sifat sekular menjadi sifat faham-faham ideologi dari kapitalisme, sosialisme, sampai cucu terakhirnya yaitu nasionalisme. Yang keempat, lahirnya kapitalisme dengan kebebasan rakyat atau liberalisme di segala bidang di atas membuat borjuis, rakyat yang kaya setelah menemukan manufaktur, bertambah giat lagi dalam menuntut kebebasan berekonomi. Kapitalisme didukung oleh mazhab ekonomi baru yang dipelopori oleh Adam Smith dengan bukunya The World of Nation tahun 1776. Pemikiran utama dalam buku tersebut antara lain: pertama, setiap manusia mempunyai naluri ingin baik, maju, kaya, untung, enak, bebas, makmur, dan sebagainya. Karena itu, bebaskanlah setiap orang untuk berpikir dan berbuat, terutama dalam hal ekonomi, sehingga dengan kebebasan itu rakyat akan makmur dan maju. Pemerintah justru harus memberikan dorongan. Kedua, pemerintahan bertindak sebagai pengurus suatu organisasi, yakni mendorong rakyat, melindungi dari hal-hal yang merugikan dan membantu rakyat. Karena itu, pemerintah atau negara jangan mencampuri urusan rakyat. Yang ketiga, modal atau kapital atau alat adalah faktor terpenting dalam memproduksi sebagaimana faktor bahan dan tenaga kerja. Sebab untuk menyediakan alat mungkin harus melalui berbagai proses produksi, di samping alat itu sendiri paling mahal jika dibandingkan faktor lainnya. Karena itu modal harus dibentuk sebesar-besarnya agar perekonomian maju pesat dengan jalan apapun selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat, dalam berproduksi ternyata faktor keahlian seperti direktur atau manajer tidak kalah penting dalam menentukan suksesnya usaha. The invisible hand. Karena itu, mereka berhak mendapat bagian keuntungan yang melebihi bagian yang harus diterima oleh penyedia bahan dan tenaga. Yang kelima, harga yang paling masuk akal ialah harga yang ditentukan di pasar atau tempat pertemuan penjual dan pembeli. Maksudnya, harga suatu barang ialah yang ditentukan oleh demand atau permintaan dan suplai penawaran, dan tidak dicampuri oleh pemerintah atau pihak lain. Selanjutnya, Revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1800. Keliberalan di bidang ekonomi dan penulisan ilmiah serta reformasi gereja lebih dahulu dan lebih mudah dicapai daripada soal pemerintahan. Hal ini mungkin disebabkan karena kuatnya raja dan kaum bangsawan waktu itu. Dengan timbulnya sekte Protestan, kaum Katolik semakin fanatik dan taat terhadap kaum gereja. Keadaan di Perancis sangat khusus, di mana kaum bangsawan hidup berfoya-foya melebihi bangsawan di negara lain, terutama pada zaman Louis yang rakyatnya sebagian besar penganut Katolik. Tapi ajaran Aufklärung tak kalah meresap dibanding di negara lain. Rakyat semakin tertindas oleh kesewenangan kaum bangsawan, dipenjarakan dengan semena-mena tanpa pengadilan. Kemelaratan merajalela di mana-mana diakibatkan karena pemborosan kaum bangsawan juga. Karena itu, tidak mustahil ada anggapan bahwa rakyat Prancislah yang mula-mula melancarkan pemberontakan. Penjara Bastille, lambang kesewenangan raja, 14 Juli 1789 diserbu oleh rakyat dan mereka menuntut hak persamaan.
kebebasan dan persaudaraan. Liberté, égalité, fraternité. Pemberontakan ini dianggap sebagai revolusi rakyat pertama di dunia, revolusi kerakyatan dan revolusi sosial. Rakyat ternyata berhasil membuat Undang-Undang Dasar tahun 1791 yang membatasi ulah para bangsawan, terutama mengenai keuangan negara, dan sekaligus dianggap sebagai undang-undang dasar pertama di dunia yang dibuat rakyat. Selanjutnya, karena pihak rakyat semakin berhasil dan pihak bangsawan semakin terdesak, maka Ratu Maria Antoinette, istri Louis XIV, mengumumkan perang dengan Austria dan menghendaki Prancis kalah. Tujuan Maria berbuat demikian dengan latar belakang agar Austria dapat mengalahkan rakyat Prancis yang bergolak menentang Maria dan suaminya Louis XIV. Karena sebagaimana dimaklumi, Maria sendiri adalah putri Raja Austria. Namun harapan Maria meleset, sebab sekalipun dalam keadaan melarat dengan semangat yang membara, rakyat Prancis yang di antara panglimanya adalah Napoleon Bonaparte itu ternyata dapat memukul tentara Austria. Akhirnya Louis, Maria, dan para bangsawan lainnya dipenggal dengan pisau ciptaan Dr. Guillotine pada tahun 1793. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.